Ya, jadi antara Freemason, Iluminasi, terus Teosofi, istilahnya itu macam-macam. Termasuk di Barat itu yang ketika Renaissance ini yang lebih terkenal itu justru Iluminasinya ini. Nah, itu juga muncul pada nama gerakannya itu sendiri, Renaissance atau pencerahan, abad pencerahan, yaitu ya Iluminasi itu maksudnya. Kan iluminasi itu kan pencerahan, pencahayaan, maksudnya dari kegelapan gereja itu dicerahkan dalam pandangan mereka. Nah, Iluminasi dan Freemason itu pada intinya adalah sebuah gerakan yang ide-idenya sama, Nah, kalaupun di dalamnya itu nanti ada memang menurut riwayat praktek-praktek ritual-ritual yang dilakukan oleh anggota Freemason termasuk Illuminati seperti memanggil arwah dan lain sebagainya, itu menurut beberapa kesaksian memang iya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat hari ini, yang paling berpengaruh kan bukan itunya, bukan masalah mereka memanggil setan, bukan pada itunya, tetapi ide-ide tentang sekularisasi dan modernisme itu yang benar-benar berpengaruh hingga hari ini. Nah, saya justru melihat bahwa narasi-narasi tentang Freemason yang dikaitkan dengan penyembahan setan dan lain sebagainya ini justru untuk menutupi fakta yang sesungguhnya, bahwa yang mereka perjuangkan itu adalah sekularisasi dan modernisasi ini, sekularisme dan modernisme ini. Walaupun saya bukan menampik bahwa di dalam praktek Freemason dan Illuminati itu ada praktek-praktek semacam memanggil arwah dan lain sebagainya, memang ada. Tetapi faktanya yang menjadi momok kemudian mengubah kita masyarakat ini bukan itunya, tetapi ide sekularisasi dan modernisasi dan ya dengan segenap turunannya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Baik, kita beralih ke pertanyaan dari channel YouTube ini, ya, dari Mbak Dewi Rahayu. Langsung tak perlu bacakan dua ini ya. Dari Mbak Dewi Rahayu, kapan masa Yahudi ini berhasil memecah Eropa Kristen? Kemudian dari Mbak Dian L, apa sebaiknya peran kita sebagai orang dalam perahu yang sedang mencoba memecah gelombang bersama nahkoda yang piawai, bukan melawan secara terbuka arus pemikiran mereka? Nah, ini puitis sekali bahasanya. Oke. Saya jawab dulu yang Mbak Dewi Rahayu. Kapan masa Yahudi ini berhasil memecah Eropa Kristen? Ketika, jadi itu kan panjang, proses itu panjang. Mereka memulai dari perang pemikiran dulu. Lah, Renaissance itu adalah proses perang pemikirannya, yang ujungnya adalah yang kan gini, perang pemikiran di masyarakat. Dan pemikiran Freemason ini menang. Kenapa menang? Karena faktanya Kristen di Eropa ketika berkuasa itu membawa mereka, mengantarkan mereka orang Eropa kepada abad ke-8. Maka ketika Freemason itu ayo keluar dari kekristenan ini, itu disambut oleh banyak orang. Nah, tetapi kan tidak cepat. Yang namanya mengubah masyarakat, mengubah mindset masyarakat itu kan nggak cepat, itu ratusan tahun gitu. Dan ujungnya apa? Pada revolusi Prancis itu terjadi ketika mindset masyarakat itu sudah mengamini ide-ide Freemason, ide-ide yang mengatakan bahwa Eropa itu ketika dikuasai Kristen justru layu. Padahal dulu ketika dikuasai oleh paganisme Yunani hebat, itu kan ide mereka. Nah, ketika mereka antara ide itu dengan fakta ketidakadilan di depan mata, itu cepat sekali. Tapi secepat-cepatnya kan tetap ratusan tahun tadi. Nah, akhirnya ketika sudah pada titik optimal
masyarakat ini mengadopsi pemikiran Freemason, kemudian gerakan itu muncul. Gerakan apa? Revolusi Prancis yang akhirnya mengakhiri kekuasaan gereja dan diganti dengan demokrasi, mengakhiri kekristenan diganti dengan nation state dan lain sebagainya. Nah, disitulah tonggak kemenangan. Begitu menang satu, menang berikutnya itu lebih gampang. Yang paling berat kan menang pertamanya ini. Maka begitu Prancis oke, itu negara berikutnya itu relatif lebih gampang. Itu ya, itu jawaban untuk Mbak Dewi Rahayu. Kemudian untuk Mbak Dian Lina, apa sebaiknya peran kita atau saya sebagai orang dalam perahu yang mencoba memecah gelombang bersama nahkoda yang piawai, bukan melawan secara terbuka arus pemikiran mereka. Baik, yang untuk melawan mereka ya harus terbuka secara pemikiran. Artinya apa? Kita terbuka bahwa kita punya pemikiran begini, mereka punya pemikiran begitu. Pemikiran kami berbeda. Kami itu siapa? Kami itu Islam dengan segala macam akidah Islam. Bahwa akidah Islam itu begini, bahwa Freemason sekuler itu begini. Ya kita terbuka saja. Apa yang kita takutkan? Rasul sendiri ketika menghadapi pemikiran jahiliyah itu juga berperang pemikiran secara terbuka. Beliau naik ke bukit, bilang, wahai Quraisy, apakah kamu percaya kalau aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerbu kalian? Percaya. Apakah kalian percaya kalau katakan bahwa aku adalah utusan Tuhan yang diperintahkan untuk memberi petunjuk kepada kalian? Kemudian langsung disambut sama Abu Lahab. Itu kan pemikiran terbuka, dan sampai akhirnya apa? Muncul gejolak. Nah, itu memang sudah sunatullahnya begitu. Ada pemikiran batil, kita pemikiran al-haq maju. Jangan sembunyi-sembunyi, langsung benturan kan benturan pemikiran. Dan faktanya apa? Hari ini terjadi. Ketika kita umat Islam itu kesadaran Islamnya itu sudah mulai bangkit, tidak sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tetapi termasuk mengatur negara, termasuk mengatur masyarakat dan lain sebagainya. Kesadaran ini sudah bangkit. Kemudian ini kita ajukan pemikiran ini, kita sebarkan ke masyarakat. Nah, pasti juga berhadapan dengan mereka seperti halnya Rasul berhadapan dengan jahiliyah itu. Nah, kita hari ini berhadapan dengan pemikiran-pemikiran sekuler tadi. Sampai akhirnya apa? Kalau para pembesar jahiliyah itu kemudian menuduh Rasul itu tukang sihir, menuduh orang gila, dan itu sama persis dengan yang terjadi hari ini. Ketika kita mengkritisi mereka, mereka balasnya bukan dengan hujah, tetapi dengan fitnah, radikal, teroris, intoleran dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap saja mengkonter fitnah-fitnah mereka dengan hujah-hujah yang benar, hujah-hujah yang cerdas. Jadi begitu. Yang bisa kita lakukan, bukan sekedar bisa dan harus kita lakukan adalah menghadapi pemikiran mereka dengan pemikiran Islam secara terbuka. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ini sekali lagi saya tawarkan kepada pemirsa yang ada di room Zoom yang ingin bertanya langsung, boleh dengan cara raise hand ya. Nanti kita aktifkan mic-nya untuk bertanya secara langsung. Ini sambil menunggu yang mau bertanya secara langsung, saya bacakan lagi pertanyaan di chat ruang Zoom dari Bapak Sodik Permana. Dalam sejarah saat ini disebutkan bahwa perjuangan sebelum Sumpah Pemuda disebut kedaerahan, sementara setelah Sumpah Pemuda disebut sebagai perjuangan nasional yang lebih bersatu. Jadi perjuangan kedaerahan harus ditinggalkan lalu beralih ke nasional. Ini sepertinya sesuai dengan Mason. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, baik. Jadi memang kita akui bahwa kesultanan Islam itu ketika menghadapi Belanda itu memang tidak terkoordinasi. Awalnya begitu, tidak terkoordinasi. Misalnya Diponegoro gerak sendiri, Imam Bonjol gerak sendiri, memang kita akui seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian kedaerahan dalam artian kesukuan, bukan. Yang membuat mereka melawan Belanda ini kan bukan semangat kesukuan sebenarnya, tetapi semangat keislaman. Itu harus digarisbawahi bahwa tidak terkoordinir itu iya betul,
Nah, tetapi koordinasinya ini koordinasi apa? Koordinasi nasionalisme atau koordinasi keislaman. Nah, pada faktanya kalau ketika Kesultanan Aceh itu melihat kesultanan Islam yang lain itu melakukan perjuangan secara tidak terkoordinasi, Aceh itu punya inisiatif untuk menyatukan sebenarnya. Tapi ini tidak pernah disebutkan di dalam sejarah. Aceh itu punya inisiatif untuk menyatukan seluruh kesultanan, bukan menyatukan dalam artian menyatukan menjadi satu kesultanan gitu, bukan, tetapi menyatukan perlawanannya, terkoordinasi gitu loh. Misalnya, oke, kita menyerang bareng-bareng sekarang, jebret kan, itu kan repot. Belanda akan repot. Coba kalau satu persatu kan kekuatan Belanda bisa dibawa ke Jawa semua. Pas di Sumatera kekuatan Belanda bisa dibawa ke Sumatera semua. Tapi kalau secara kesultanan itu bareng-bareng jebret itu kan sulit untuk menghadapi. Lah, upaya itu ada. Nah, Kesultanan Aceh dalam rangka untuk melakukan koordinasi ini mengirimkan surat kepada khalifah yang waktu itu masih berada di Turki Utsmani untuk melakukan koordinasi, bahkan tidak hanya di tingkat nasional. Coba bayangkan, Kesultanan Islam Aceh mengirimkan surat koordinasi untuk mengkoordinasi seluruh Nusantara ini kepada siapa? Kepada Turki Utsmani. Maka sebenarnya yang dilakukan umat Islam itu lebih besar dari sekedar nasional, tapi internasional yang dilakukan. Cuma Freemason dan para penerusnya ini membuat narasi yang berbeda, seolah-olah yang membuat mereka bersatu itu adalah paham nasionalisme ini. Padahal paham Islam itu tidak hanya menyatukan mereka dalam skop nasional bekas jajahan Belanda ini, tetapi menyatukan Islam seluruh dunia. Dan kalau itu digelurakan kembali, sekarang bayangkan kalau antara Bugis, Jawa, Sumatera, Dayak itu bersatu saja sudah sangat kuat. Bayangkan kalau Bugis, Dayak, Jawa, Arab, Turki, Mesir, Lebanon, Afghanistan semua jadi satu, itu kan luar biasa kuatnya. Nah, Islam itu seperti itu. Nah, kenapa tidak memilih yang lebih besar lagi? Kenapa harus memilih di skup hanya sebatas bekas jajahan Belanda? Ini ada sebuah permainan. Nah, saya pikir yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, ini dari komentar di YouTube dari Boy. Bagaimana cara merubah pemikiran umat Islam dan non-Islam di Nusantara ini yang sebagian besar pemikirannya mendewakan demokrasi, sudah terlanjur mengakar di masyarakat? Jadi gerakannya ya sama seperti mereka. Mereka mengubah mindset dengan pendidikan. Kita juga sama, mengubah mindset sama-sama dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak harus selalu sekolah. Pendidikan itu bisa duduk melingkar kemudian mengajak berdiskusi, itu sebuah pendidikan. Tetapi pendidikan untuk mengubah mereka itu tentu saja bukan pendidikan yang sifatnya yang sifatnya terpecah-pecah, yang sifatnya tidak terstruktur. Pendidikannya itu harus tersusun rapi. Mulai dari sini ya, ketika Freemason mengubah pemikiran manusia seluruh dunia itu kan juga dengan kurikulum yang tersusun. Nah, kita juga sama, mengubah dengan kurikulum yang tersusun, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seperti halnya Freemason itu mengubah dunia tidak sendiri dengan koordinasi organisasi yang luar biasa. Kita juga sama, tidak mungkin kita akan mengembalikan umat Islam ini kepada jalan Islam kalau kita bergerak sendiri-sendiri. Harus ada sebuah wadah, dan wadahnya ini harus jelas. Tujuannya apa? Mengembalikan umat ke pemikiran Islam, ke ideologi Islam, dengan proses mengubah
mindset, mengubah pemikiran. Dan itu harus ada sebuah jamaah yang seperti itu. Apakah sudah ada? Ini perkara lain. Bisa ditanyakan langsung nanti di belakang. Baik, kita selanjutnya dari Arba'inah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengapa ajaran Freemason lebih berpengaruh di Pulau Jawa dibanding daerah lain di Nusantara? Di titik mana bertemunya budaya Jawa dengan ajaran Freemason? Ya, karena begini, pada faktanya ketika Belanda menguasai Nusantara, itu pusat kekuasaannya ya di Jawa. Faktanya begitu. Dan itu sudah berlangsung lama sebenarnya. Sejak Mojopahit, kemudian Demak, Mataram, itu memang sentral kekuasaan Nusantara ini ya di tanah Jawa. Maka mereka tahu benar untuk mengubah Nusantara ini, pusat perubahannya harus di tanah Jawa. Itu pemikiran, itu strategi politis sebenarnya. Begitu juga kalau kita sekarang pengen mengubah tatanan ini kembali ke Islam, itu kuncinya ya Jawa. Dan Jawa itu kalau mau jujur Jakarta dan Jogja. Kalau kita lihat kan tadi juga begitu. Loji Bintang Timur itu di Batavia, Jakarta, Loji Mataram itu di Jogja. Sejak dulu begitu. Nanti ketika masa revolusi juga sama. Jogja, Jakarta itu benar-benar kunci perubahan Jawa. Sementara Jawa itu kunci perubahan Nusantara. Ya, selama peta kekuatan politiknya tidak berubah, ya maka untuk memegang Nusantara ini ya kuncinya Jawa. Jawa itu dalam artian Jakarta dan Jogja. Maka tidak heran ketika kemudian pengaruh Freemason itu lebih kuat di Jawa dibanding di tempat lain. Itu kira-kira. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Mas Ray Amigo. Nah, ini sudah diaktifkan videonya. Mohon nanti sebutkan dari mana. Halo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran atas kesempatannya Ustadz. Kenalkan, saya Ray Amigo dari Takengon, Aceh Tengah. Saya mau nanya ini Ustadz. Kalau kita lihat sejarah, itu kan negeri-negeri Islam itu dalam tanda kutip merdeka itu hampir berdekatan tahunnya. Termasuk negeri kita ini kan gitu. Nah, ini memang betul merdeka atau bagian dari strategi Mason ini, Ustaz? Ya. Soalnya kalau kita perhatikan kan, dulu semangat perjuangan melawan penjajah itu kan atas dasar Islam. Ya. Bahkan perjuangan awal ya ketika tahun 224 itu, ketika khilafah di institusi khilafah itu berhasil dilenyapkan oleh Mustafa Kemal Pasha, itu terjadi pergolakan yang cukup luar biasa di negeri ini yang diinisiasi oleh Syarikat Islam, oleh Sukarnoto, kemudian Haji Agus Salim kan begitu. Namun kok tiba-tiba arah perjuangan kita ini ke arah nasionalisme, bahkan ketika merdeka pun diadopsi pemikiran-pemikiran itu seperti demokrasi, bahkan undang-undang kita pun mengadopsi undang-undang penjajah. Nah, ini apa memang betul-betul merdeka atau memang sengaja dimerdekakan atau bagaimana, Ustaz? Mungkin itu pertanyaan, Ustaz. Terus. Baik. Langsung ditanya dijawab. Maturnuwun Mas Ray Amigo dari Aceh ya. Jadi kalau saya membaca dari fenomena ini, mereka penjajahan itu ada dua level, penjajahan militeristik dan penjajahan sistemik. Penjajahan militeristik itu menghabiskan banyak resource, menyedot banyak resource, menyedot banyak tenaga, menyedot banyak biaya. Karena bayangkan saja, hanya untuk mengambil Palawija mereka harus mengirimkan tentara ke sini. Itu kan biayanya kan besar sekali. Mereka sadar itu. Nah, maka penjajahan itu harus ditingkatkan. Kalau di dalam bisnis ya, saya kan juga pebisnis ya. Namanya orang membangun bisnis itu pasti akan mengefisienkan bisnisnya. Yang biaya-biaya harusnya bisa dipotong, diefisiensi. Nah, penjajahan militeristik itu tidak efisien.
bagaimana cara efisien? Nah, mereka mencari jalannya ketemu, tidak dipaksa dengan senjata, tetapi diubah pemikirannya. Begitu pemikirannya udah diubah, mereka gampang sekali dijajah, tidak harus menerjunkan militer, tinggal begitu pemikirannya diubah, mereka terus kemudian manut apa yang mereka bilang. Oke, kalau kamu bikin negara begini ya, oke, begini manut, sistemnya begini ya, ekonominya begini ya, manut, semuanya manut. Itu gampang sekali mereka masuk. Dan faktanya, sejak Belanda itu dulu mengeruk palawija di sini sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Dulu yang dikeruk palawija, sekarang yang dikeruk emas dan sumber daya yang lain. Dulu mengeruk palawija dengan mengangkat senjata, sekarang ngeruk palawija hanya dengan mengetok undang-undang, selesai. Itu kan efektif dan efisien itu. Maka sebenarnya kemerdekaan yang faktanya ya, sejarahnya terjadinya itu berturutan, hampir bersamaan kan, setelah Perang Dunia Kedua itu negeri-negeri Muslim yang dulunya di bawah Turki Utsmani itu kemudian merdeka satu persatu, tetapi faktanya apa? Mereka tidak merdeka dalam artian begini, kita di Nusantara ini sebelum penjajah datang itu kan Kesultanan Islam, terus penjajah datang, ketika penjajah pulang itu kan harusnya apa? Kembali lagi ke kesultanan kan, begitu kan? Tapi faktanya kan tidak, kesultanan, penjajah datang kemudian pergi seolah-olah merdeka, tapi tidak kembali ke kesultanan, tetapi muncul negara baru yang sistemnya fotokopi, copycat dari sistem negara mereka, demokrasi, nation state dan lain sebagainya. Itu artinya kan apa? Ya, merdekanya itu dari segi pemimpinnya saja, penguasanya saja, tetapi dari kedaulatannya tidak merdeka. Kalau mau kedaulatannya merdeka, kembalikan lagi seperti zaman Kesultanan, itu baru kita disebut merdeka. Kalau kita masih disetir, kedaulatannya masih disetir, undang-undangnya masih disetir, itu artinya kita belum merdeka, cuma diberi kekuasaan saja, tetapi tidak diberi kedaulatan. Nah, alasannya mengapa mereka mempertahankan itu, agar mereka tetap bisa mengambil kekayaan-kekayaan di sini dan termasuk memasarkan produk-produk mereka tanpa harus mengeluarkan resource yang besar dalam bentuk mendatangkan militer ke sini. Saya pikir begitu ya, Mas Ren. Saya jadi ingat ini kutipan yang Ustadz Doni buat itu. Sebenarnya yang merdeka itu cuma rakyat Gaza ya, Tat. Kita itu semuanya terjajah, tapi orang dunia melihatnya rakyat Gaza itu terjajah, padahal mereka yang merdeka. Mereka yang merdeka, kita yang terjajah. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita habiskan saja karena sebenarnya waktunya sudah dikasih aba-aba ini sama panitia. Dari Mas Kiki Pamulang, Assalamualaikum. Apakah gerakan Islam moderat juga merupakan agenda Freeman? Mohon penjelasan dan bagaimana sejarah Islam moderat tersebut bisa muncul. Jazakallah khair. Wah, ya panjang ini kalau ngomong soal Islam moderat. Jadi nanti ada gini, ada saran dari Rand Corporation namanya, untuk mengubah Islam yang perlawanan Islam yang sifatnya politis. Karena yang dilawan Freemason kan sebenarnya Islam politis kan. Kalau Islam ritual kan bagi mereka kan tidak ada masalah. Nah, ada saran dari Rand Corporation. Kalau ini Freemason atau tidak itu kita nggak usah persoalkan itu. Tetapi intinya apa? Misinya sama kan, intinya itu. Nah, Rand Corporation itu untuk menjinakkan umat Islam itu caranya dipotonglah sisi ideologisnya, dipotonglah sisi politisnya. Maka muncullah apa yang disebut sebagai Islam moderat ini. Kalau kita perhatikan ya, gerakan Islam moderat itu kan intinya mengakui semua agama sama, Islam bagian dari agama yang lain. Itu kan nggak ada bedanya dengan ajaran Freemason. Kemudian tidak perlulah memperjuangkan syariat karena ini adalah plural kebangsaan. Padahal Rasul ketika mendirikan daulah di Madinah itu juga plural sama, tetapi tetap aja menerapkan syariat Islam. Nah gitu. Nah, kalau kita lihat dari faktanya,
yang memang moderasi Islam itu ide-idenya tidak jauh dari ide-ide Freemason ini. Kalau boleh saya katakan untuk sekedar bercanda ya, kalau ada Islam moderat, berarti Islam yang ada di tengah-tengah itu di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah yang mana? Allah di dalam Al-Quran sebutkan manusia itu dibagi 3, Muslim, kafir, munafik. Muslim, kafir, munafik. Yang munafik apa? Di tengah-tengah. Berarti Islam moderat ini apa? Dan nggak usah dijawab. Baik, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Ustaz. Ini ada yang bertanya tentang pendapat, ini mungkin dari Ibu Aulia Ardi. Nanti ini pertanyaan bisa langsung tanya langsung saja nih ke Ustaz Boni terkait pendapat menyekolahkan anaknya. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis ini, sudah dikode sama panitia. Baik Ustaz, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab di kajian-kajian selanjutnya atau nanti bisa dijapri. Untuk yang terakhir, monggo Ustadz ngasih closing statement atau nasihat buat kita setelah kita tahu ini Freemason ini, terus kita itu harus bagaimana gitu. Baik. Jadi sebenarnya kita tidak mempersoalkan namanya mau Freemason, mau teosofi, mau apa itu, kita tidak mempermasalahkan itu. Intinya sebenarnya dunia itu dari dulu itu sama, hak batil, cuma itu sebenarnya. Cuma kemasannya itu di zaman penciptaan Adam dulu yang namanya kebatilan itu iblis gitu. Kemudian di zaman Nabi Musa itu kebatilan itu namanya Fir'aun. Kemudian zaman Nabi Muhammad itu kebatilan itu jahiliyah. Kemudian ya zaman abad pertengahan itu Freemason sampai sekarang itu tidak usah dipermasalahkan. Intinya ada 2 jalan, hak dan batil. Nah, kita akan ada di mana? Kita akan ada di mana? Kita itu memilih. Dan kalau kita kaitkan dengan akhir zaman yang nanti Dajjal akan datang, Imam Mahdi akan datang. Itu Imam Mahdi itu dia bukan rakyat biasa, tapi dia pemimpin. Dajjal juga bukan rakyat biasa, dia pemimpin yang diikuti banyak orang. Maka sebenarnya baik Imam Mahdi maupun Dajjal sebagai pemimpin itu bukan tanpa sistem. Dajjal di belakangnya pasti ada sistem yang mendukungnya. Imam Mahdi di belakangnya pasti ada sistem yang mendukungnya, yang disiapkan oleh Freemason dengan segala macam itu kira-kira akan jadi sistemnya Imam Mahdi atau sistemnya Dajjal. Sistemnya Imam Mahdi itu apakah kira-kira demokrasi republik, apakah mungkin, atau seperti sistem yang diwariskan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin? Saya kira tidak usah saya beri jawaban, teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah perkara besar, bahwa mereka menyiapkan sebuah sistem, kita menyiapkan sebuah sistem di mana nanti akan saling bertemu di puncak kehidupan bumi ini, kemudian kita akan memanennya bersama-sama kelak di akhirat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Kalau ada al-haq, itu bukan datang dari saya, semata-mata datang dari Allah yang diilhamkan kepada saya, dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua. Oleh karenanya jangan ditolak karena memandang saya, tapi pandanglah Allah yang sudah memberikan pencerahan itu. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz Boni Riwayanto, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan semua yang disampaikannya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk sekali lagi informasi bahwa kajian pada pagi sampai siang hari ini telah di-streamingkan di YouTube, channel YouTube-nya Paguyuban Mataram Islam. Jadi bisa ditonton ulang, bisa di-share gitu ya. Jadi yang mungkin tadi datangnya masuk di roomnya telat atau mungkin nggak bisa mengikuti secara penuh, bisa ditonton ulang di channel Paguyuban Mataram Islam. Dan ada video-video, beberapa video yang diproduksi oleh tim PMI yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, karena sudah sampai di penghujung acara, mari kita sempurnakan acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili teman-teman
Paguyuban Mataram Islam menyampaikan terima kasih banyak kepada peserta dan pembicara, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyajikan acara pada pagi sampai siang hari ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ustaz Doni. Mudah-mudahan selalu sehat selalu dan bisa segera bertemu secara offline ya. Amin, amin. Semoga kita lanjut di offline yang di online kan, biar teman-teman yang luar kota juga Siap, masih tetap bisa mengikuti. kita siapkan nanti. Yang matur nuwun teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom. Mas Siap, Tat. Amigo, Pak Sotik Permana dan lain sebagainya. Ya. Saya pamit ya. Oke, siap Tat. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kasiron.